Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua dan Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Nindi Ayasa Hasibuan dengan NIM 21504010 dari mata kuliah Kewarganegaraan kelas 6DD Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pandangan saya terhadap rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita lihat pada 14 Agustus tahun 2021, berita ini kembali mencuat di publik tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghadirkan model GBHN baru atau PPHN yang digulirkan oleh MPR sejak 2014 dan masih menuai pro kontra dalam masyarakat. Pelaksanaan amandemen ini sendiri sebenarnya harus tunduk pada koridor konstitusional yang telah diatur dalam UUD. Pasal 2 aturan tambahan mengatakan bahwa UUD terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pasal 37 mengatur bahwa perubahan hanya terjadi terhadap pasal-pasal kecuali pasal 1 ayat 1. Dengan demikian, secara substantif terhadap pembukaan dan bentuk negara kesatuan serta bentuk pemerintahan republik tidak bisa diubah. Secara formal, tunduk pada formula 1/3, 2/3, dan 50% tambah 1, yang mana diatur dalam pasal 37. Yang artinya, bila mana MPR sendiri mewacanakan amandemen terbatas hanya untuk menghidupkan kembali kewenangannya untuk menyusun GBHN atau PPHN, hal tersebut dapat dilakukan. Akan tetapi, jika kemudian meletakkan pola pertanggungjawaban Presiden pada MPR, MPR tidak dapat mengimpeachment Presiden jika melanggar PPHN. Itu akan membuat perbedaan karakter dalam parlamentarisme dalam UUD yang di mana agenda reformasi tahun 98 yang tertera adalah memperkuat sistem presidensial. Artinya desain tersebut menimbulkan adanya kontradiktif. Selain itu, perihal rencana pembangunan berjangka yang telah dinormatifkan dengan undang-undang. Artinya tidak relevan dengan desain yang telah diwacanakan oleh MPR jika dipandang dari perspektif urgensi. Agar amandemen tidak melemahkan presidensialisme, hal ini yang dapat dilakukan adalah dengan penguatan fungsi legislasi, DPD, MPR Joint Section, DPR DPD. Dengan demikian, amandemen sesuai dengan semangat dan jiwa reformasi tahun 98, yaitu purifikasi presidensialisme. Dan sebagai generasi penerus bangsa, saya sendiri tidak setuju terhadap adanya rencana ini. Saya menganggap bahwa konsep pembangunan nasional yang sudah ada sekarang berdasarkan UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional atau UU SPPN sudah cukup baik dan tidak perlu dirubah lagi melalui amandemen UUD. Dikhawatirkan pembahasan ini sendiri akan melebar di mana muncul poin-poin baru yang hanya membawa keuntungan bagi elit politik dan koalisi-koalisi parpol. Dan juga amandemen UUD 1945 ini sendiri dipandang belum memiliki urgensi untuk dibahas. Selain itu, pandangan negara lain terhadap Indonesia, yaitu negara Indonesia tidak memikirkan kondisi masyarakatnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Pendapat oligarki dan para pengusaha yang memiliki kekuatan dalam politik dan ekonomi dapat merusak sistem demokrasi bangsa jika hal ini tetap dilanjutkan. Diperkirakan akan adanya gelombang protes politik yang besar terjadi. Demo yang ada di mana-mana, protes di mana-mana, kerusakan HAM dan properti yang terjadi. Bapak Basyro, mantan Ketua KPK, berkata bahwa pemilu merupakan praktik demokrasi politik oleh rakyat, bukan oleh segenap elit politik, keluarga mereka, dan koalisi parpol. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habsyi, jika saat ini kita membahas amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945, seolah tidak peka dengan situasi ini. Apalagi ketika yang dibahas adalah penambahan masa jabatan presiden. Dan jika dipaksakan, rakyat tentu akan melihat ada pihak yang lebih mementingkan kekuasaan mereka daripada nasib rakyat. Padahal negara Indonesia sendiri merupakan negara republik yang demokratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.